dari Abu Hurairah bahwasanya Abu Hurairah meriwayatkan atau menceritakan anna imra'atan sauda adalah seorang wanita yang berkulit hitam. Ya, kalau dimaksudkan dengan wanita berkulit hitam di sini bisa bermakna asli, memang zahirnya memang berkulit hitam, juga memiliki arti lain yaitu tidak menarik. Maksud tidak menarik dalam artian apa? Tidak terkenal. Ya, karena diistilahkan oleh orang-orang Arab dahulu yang berkulit hitam biasanya dari golongan budak biasanya. Dari golongan budak. Ini bahasanya bahasa dahulu ya, jangan bahasa sekarang. Walaupun menarik tidak menarik itu tergantung pada manusianya. Ada yang menarik dengan yang berkulit gelap seperti Umar meminta supaya minta pada Allah, ya Allah berikanlah diriku bidadari yang berkulit gelap. Itu Umar. Jadi nggak harus gelap atau nggak gelap. Namun yang ingin kita sampaikan di sini adalah wanita tersebut memang tidak terkenal sama sekali. Maka diibaratkan oleh Abu Hurairah ada seorang wanita yang berkulit hitam, ya. Atau syaban, seorang pemuda, ya, yang biasa menyapu masjid. Seakan-akan Abu Hurairah ingin membahasakan saking tidak terkenalnya orang tersebut, entah dia wanita, entah dia laki-laki, entah dia pemuda, entah pun dia wanita-wanita tua. Pokoknya adalah dia itu selalu menyapu masjid. Ini dia. Ya, pahami baik-baik. Seakan-akan Abu Hurairah saking tidak mengenalnya siapa yang menyapu masjid Nabi, dengan bahasa entah dia seorang wanita, entah dia seorang pemuda, entah dia wanita tua, entah dia wanita muda atau siapapun lah, pokoknya ada yang menyapu masjid Nabi. Begitu dia. Fafaqadaha Rasulullah. Suatu ketika Rasulullah mencari-cari dan tidak melihatnya. Ya, faqada mencari-cari kemana ini yang sapu-sapu masjid. Fasa'ala anha au anhu. Kemudian Rasul menanyakan terkait dengan orang tadi. Anha, kalau anha berarti wanita itu, atau anhu berarti pemuda tadi, entah siapa pokoknya dia, kata Abu Hurairah. Abu Hurairah pun gak kenal. Maka berkata para sahabat, dia sudah meninggal dunia ya Rasulullah, ya, mat sudah meninggal ya Rasulullah. Rasulullah SAW lantas bertanya, mengapa kalian tidak memberitahuku? Afala kuntum adantumuni? Kenapa kalian tidak memberitahuku? Seolah-olah dalam anggapan Rasulullah kepada para sahabat yang tidak memberitahukan bahwa pemuda tersebut ataupun wanita yang biasa menyapu masjid ini telah meninggal dunia, seakan-akan itu mereka menganggap remeh sehingga tidak diberitahukan kepada Rasulullah. Maka beliau berseru, dalluni ala qabri, tunjukkan kepadaku di mana orang itu dikubur. Fadalluhu fasalla 'alaiha. Maka para sahabat mengantar Rasul atau menunjukkan di mana letak kuburannya kepada Rasulullah tadi. Karena yang pastinya para sahabat tanpa memberitahukan Rasulullah begitu mengetahui salah seorang entah lelaki entah wanita itu yang biasa menyapu masjid meninggal, mereka langsung memandikan, mengkafani dan mensolatkan, kemudian menguburkan tanpa memberitahukan Rasulullah SAW. Setelah sampai ke tempat kuburannya, beliau mensolatkan wanita tersebut. Itu maqal, kemudian berkata, inna hadhil qubur mamlu'atun zulmatan ala ahliha. Sesungguhnya kuburan ini secara umum, bahasa kuburan, dipenuhi oleh kegelapan bagi penghuninya. Wa innallah, dan sesungguhnya Allah Ta'ala yunawwiruha lahum bisolati alaihim. Allah Ta'ala akan meneranginya karena solatku atas mereka. Para jamaah yang Allah muliakan, kita coba memahami hadis ini satu persatu dari teksnya. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Siapa Abu Hurairah ini? Beliau siapa? Ahlu
Ahlus Suffah. Ahlus Suffah artinya di zaman Nabi desain masjidnya ada serambi khusus untuk para musafir, khusus untuk mereka-mereka yang ingin berthalabul ilmi, menuntut ilmu. Yang mereka bebas untuk tinggal di masjid Nabi. Maka dikenal dengan Ahlus Suffah. Di antara Ahlus Suffah bukan hanya Abu Hurairah, juga ada Salman Al-Farisi. Nah, Salman Al-Farisi dari mana itu? Dari Persia. Juga ada Suhaib Ar-Rumi. Siapa Suhaib Ar-Rumi? Dari Roma atau Romawi. Juga ada Al-Miqdad bin Aswan. Juga ada yang lain-lain, Ibnu Mas'ud dan sahabat-sahabat yang lain. Yang mereka ini adalah sahabat yang ingin mengabdikan dirinya untuk menuntut ilmu bersama Nabi, bermulazamah dalam kajian-kajian Rasulullah SAW di Masjid Madinah. Nah, dalam hadis ini Abu Hurairah yang setiap waktu itu berada di Masjid Nabi, tetapi coba lihat, tidak mengenal wanita yang menyapu masjid. Padahal Abu Hurairah, lagi-lagi kita ulang, Abu Hurairah ahli suffah, tetapi masih tidak mengenal siapa sih wanita ini. Bahkan Abu Hurairah ragu-ragu, entah dia wanita, entah dia laki-laki, pokoknya ada yang menyapu masjid Nabi. Ini menunjukkan apa para jamaah yang Allah muliakan? Bahwa ada manusia yang kadangkala dia tidak terkenal di kalangan manusia. Mengulangi, ada manusia yang tidak terkenal di kalangan manusia. Ditutup ya. Tetapi dia bisa terkenal di mana? Di sisi Allah. Dia bisa menjadi masyhur di sisi Allah. Dulu kami sempat sampaikan kisah siapa? Salah seorang sahabiah yang bernama Khawlah binti Tha'labah. Gak terkenal bagi manusia. Abu Ubaidah yang menemani Umar, saya tidak mengenal siapa wanita tua yang tiba-tiba menasihati Umar. Padahal Umar seorang khalifah. Tidak kenal ya siapa wanita ini. Sampai-sampai menegur, ya Mura'ah, wahai nenek, engkau telah berlebihan kepada Umar, kepada khalifah. Maka kata Umar apa? Wahai Abu Ubaidah, jangan engkau tegur dia. Kamu tahu siapa wanita ini? Tidak wahai Umar, beliau adalah Khawlah. Yang Allah jawab langsung curhatannya dalam surat Al-Mujadalah langsung dari langit. Maka kalau Allah saja menjawab curhatannya dan mendengarkan isi keluhannya, apalagi Umar. Khawlah nggak terkenal, tetapi dia terkenal di kalangan penduduk langit, terkenal di sisi Allah. Ada juga orang yang tidak ingin terkenal di dunia, tetapi bisa terkenal. Siapa dia? Yang Allah abadikan kisahnya dalam Al-Quran ketika hijrah. Siapa? Abu Bakar. Sampai-sampai Allah menyebutkan idhuma fil ghar, ketika keduanya berada di dalam gua. Allah sebutkan di situ kisahnya Abu Bakar dengan Rasulullah. Ada juga sahabat yang lain yang tidak terkenal di dunia tetapi bisa terkenal di sisi Allah. Siapa dia? Bahkan disebutkan namanya langsung dalam Al-Quran. Siapa? Lama qada Zaidum minha wa zawwajnaka. Itu ayatnya. Ketika Zaid, siapa? Zaid, anak angkat Nabi, telah selesai dengan Zainab, yang telah menceraikan Zainab, maka kami nikahkan Zainab binti Jahsh dengan Rasulullah. Coba, nama Zaid langsung disebutkan oleh dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang setiap sampai dengan akhir zaman akan selalu kita bacakan nama Zaid, nama Zaid, nama Zaid disebutkan. Kita belum disebutkan oleh Allah ya. Gak tahu. Seharusnya kita harus lebih khawatir lagi. Harus lebih sering-sering bertanya ini. Bermuhasabah. Ya Allah, siapa saya di sisimu ya Allah? Di sisi manusia mungkin saya terkenal, di sisi manusia mungkin saya masyhur, tetapi di sisimu apakah saya betul masyhur ya Allah? Apakah di sisimu ini saya pantas disebut sebagai hambamu? Ini harus kita sering-sering kita bertafakur dan bertanya dalam hati kita yang paling dalam. Kemudian dalam hadis ini pula Rasulullah SAW bertanya terkait dengan wanita tadi. Kemana wanita itu yang tidak terkenal dan tugasnya cuma menyapu-nyapu masjid? Wanita itu bukan dari orang-orang ilmuwan yang bisa memberikan kajian-kajian, bukan pula dari orang-orang hartawan dari kalangan sahabat yang bisa berinfak banyak, bukan pula dari ahli ibadah, bukan lah pokoknya. Tetapi cuma ada satu kebaikan yang istiqomah dia lakukan. Apa itu? Membersihkan masjid Nabi, menyapu masjid setiap hari. Yang para sahabat tidak kenal siapa dia,
tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahu, sadar, bahkan sangat mengenal orang yang menyapu masjid tadi. Seorang pemimpin, para jamaah yang Allah muliakan, seharusnya belajar dari Rasulullah. Tidak hanya orang-orang tertentu saja yang dikenal, sampai tukang jaga WC pun seorang pemimpin itu harus tahu. Sampai orang jaga parkiran pun harus tahu. Begitu juga kita sebagai rakyat biasa, ya, sebagai hamba Allah. Apapun tugas kita, bagian kita, maka lakukanlah. Sebagaimana wanita tadi mampunya cuma menyapu masjid, ya sapu terus masjid. Kita juga begitu. Mampunya Pak Ustaz cuma bersihkan kamar mandi, ya bersihkan kamar mandi. Dulu ada sahabat kami ketika kami masih pesantren. Kalau kita katakan segi kepintaran, maka ada yang lebih pintar. Berarti maksudnya beliau kurang-kurang mampu lah dalam menangkap pelajaran. Tetapi ada satu amalan yang dia lakukan. Apa itu? Di setiap jam tengah malam, jam 12 malam, beliau selalu membersihkan kamar mandi di pesantren. Ini teman kami ini selalu jam 12 malam dia bersihkan kamar mandi. Pokoknya besok itu bersih semua kamar mandi. Dan jam-jam 1 malam dia dengan gerobak mengitari pesantren menguntit-untit sampah. Itu setiap malam dia lakukan, continue terus. Akhirnya apa? Setelah ujian selesai, UN selesai, dia ikut tes ke Korea Selatan dan diterima di sana. Maaf, bukan Korea Selatan, ke Malaysia. Ya, ke Malaysia dia tembus di kampus ternama di sana. Ini maksudnya apa? Ada semacam ruh keikhlasan yang dia lakukan. Bahkan mungkin tidak tampak pada siapapun. Ternyata Allah ijabah. Allah jawab suatu saat kelak. Kita juga demikian. Bisa apa kita dalam agama Islam? Kita penuntut ilmu. Ambil bagian kita sebagai penuntut ilmu, tapi betul-betul menuntut ilmu. Kita yang bukan penuntut ilmu, ya, kita yang mungkin bergerak dalam bidang yayasan, apa yang bisa kita lakukan? Berikan. Kita yang memiliki tenaga lebih, mungkin bisa setidaknya bangun-bangun kamar mandi, ngutip-ngutip batu bata, lakukan hal demikian. Kita yang bisa mengutip sampah, yang bisa sapu masjid, yang bisa bersihin kamar mandi, tanpa harus menyebutkan apa amalan kita, tetapi lakukanlah apa yang bisa kita lakukan. Para jamaah yang Allah muliakan, di antara kandungan hadis, keutamaan membersihkan masjid guna menghilangkan kotoran yang terdapat di areanya, serta mengamanatkan hal itu kepada seseorang. Ini penting. Makanya kita pilih salah satu ikhwah kita yang menjadi bilal masjid atau ta'mir masjid, untuk selalu menjaga kebersihan masjid, menjaga barang-barang masjid, perkakas masjid tidak tercecer, tidak ada yang sembarangan menyentuh sound dan lain-lain. Itu penting dan itu besar pahalanya. Ketika ada orang yang cuma menggelar karpet, menggelar ambak, kemudian orang sholat di atasnya, maka setiap orang yang sholat itu akan mengalihkan pahala kepada yang menggelar tadi. Itu baru yang menggelar, apalagi orang yang berinfak akan karpet, itu besar pahalanya. Menjadi takmir masjid itu besar pahalanya. Kemudian para jamaah yang Allah muliakan, kembali kepada hadis barusan. Di sini ada perhatian besar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap umatnya. Antara lain dengan menanyakan serta terus-menerus memantau keadaan mereka. Juga terungkap jelas ketawaduan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan permintaan kepada Allah agar diberi pelayan dan sahabat. Selain itu, seorang pemimpin harus senantiasa mengamati rakyatnya untuk mengetahui kebutuhan mereka seraya berusaha memenuhi segala yang dibutuhkan. Ada satu kadangkala yang terluput dalam diri kita ketika kita hidup dan bermuamalah dengan manusia, yaitu visi daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 72. Ya, visi di mana Rasul Nabiullah Ibrahim meminta kepada Allah untuk selalu dijadikan buah bibir yang baik. Waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikan diriku sebagai buah bibir yang baik bagi orang lain. Kita ini setelah kita meninggal, kita nggak tahu kita ini akan dianggap baik oleh orang. Maksudnya kita akan menjadi buah bibir yang baik bagi orang lain, ataupun justru kita akan digibahi orang, diomong-omongin akan kejahatan-kejahatan yang kita lakukan. Kita nggak tahu. Maka sebagaimana wanita dalam kisah tadi, dia tidak ingin manusia mengenal dirinya,
saking tidak mau manusia mengenal dirinya, Abu Hurairah yang ahli sufa saja tidak kenal, tetapi dia bisa menjadi buah bibir yang baik. Sampai dengan saat ini kita bacakan kisahnya. Inilah buah bibir yang baik. Kisah kita belum tahu ini sudah kita meninggal. Berdoa terus sama Allah, ya Allah, jadikan kami sebagai buah bibir yang baik setelah kami wafat. Kita juga berdoa, ya Allah, habli hukman walhiqni bisalihin, diberikan kita hikmah, kebijaksanaan, diberikan kita kesempatan berkumpul dengan orang yang soleh, dan kita mintakan kepada Allah supaya diberikan anugerah keturunan-keturunan atau anak-anak yang soleh dan soleha. Karena bisa jadi dengan mereka buah bibir kita menjadi baik di mata masyarakat atau di sependengar kita. Tetapi ketika kita punya anak kita justru tidak menjadi anak-anak yang soleh-soleha, maka yakin kita akan menjadi buah bibir yang buruk di masyarakat. Orang itu bisa lihat dari tanda jasanya, bukan berarti dia minta jasa. Ketika dia meninggal, jasanya diingat atau tidak, atau justru keburukannya yang diingat. Mungkin dia baik, tetapi anaknya tidak baik. Maka jadi perhatian kita ke depan.